Dua. Shalom! Selamat sore adik-adik yang luar biasa. Apa kabar semuanya? Pasti baik ya. Kakak James, apa kabar? Aku sih baik-baik aja, Kak. Luar Kakak biasa. gimana? Luar biasa, 2 jempol buat Tuhan Yesus yang pelihara hidup kita. Nah, kita mau siap-siap ibadah. Jadi adik-adik yang cantik, yang ganteng, yuk kita sama-sama menyiapkan diri untuk memberikan yang terbaik buat Allah kita, Tuhan Yesus Kristus. Kita mau berdoa. Oke, mari kita bisa berdoa. Selamat sore Yesus, selamat sore Kudus, selamat sore Bapa yang di surga. Pada sore hari ini kami ingin memuji dan menyembah nama Tuhan. Tetapi kami supaya kami bisa semangat untuk memuji dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Sekarang kami ingin memulainya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu, haleluya, amin. Amin. Join kids. Jesus always. Yes, yes, yes. Kita puji Tuhan. Hijau pakan sayapnya, digeleng-geleng kepalanya, agar sehat dan kuat untuk dapat
semuanya semangat. Yuk, masih tetap bangkit berdiri. Semua berdiri, makin semangat. Nah, James, kita mau belajar lagi. Yo, lagu baru ya, Kak? Lagu baru, sebenarnya lagu lama, tapi kita belum pernah nyanyiin. Nah, tapi adik-adik harus janji loh, ikuti gerakan Kariska dan Kanji. Siap? Siap? Siap semuanya? Joget! Yesus Siap Yes. ya? Woo! Let's discover, let's explore, let's discover, and so much more. Yeah, it's exciting and when to see what you have in store. Siap, siap, surrounded by web of your mystery. Lord, show me what you want me to be. Let's go deep, deep, deep. Deep as the good and blue. Deep, deep, deep. Deep in my gratitude. Deep, deep, deep. Deep in my heart. Your love is endlessly deeper than the sea. Ya, lagu yang menyatakan kasih Tuhan lebih dalam dari lautan. Semua ikuti lagi ada nyawa. Let's discover, let's explore your creation and so much more. It's exciting and when to see what you have in store. Semua kita surrounded by webs of your mystery. Lord, show me what you want me to be. Let's go deep, deep, deep. Deep as the ocean blue. Deep, deep, deep. Deep in my heart with you. Deep, deep, deep. Deep in my heart I see your love is endlessly deeper than the sea. Lagi ya. Let's go deep, deep, deep. Deep as the ocean blue. Deep, deep, deep. Deep in my heart with you. Deep, deep, deep. Deep in my heart I see your love is endlessly deeper than the sea. Sekali lagi, go deep. Let's go deep, deep, deep. Deep as the ocean blue. Deep, deep, deep. Deep in my head with you. Deep, deep, deep. Deep in my heart I see your love is endlessly deeper than the sea. Lebih semangat, katakan. Let's go deep, deep, deep. Deep as the ocean blue. Deep, deep, deep. Deep in my brain with you. Deep, deep, deep. Deep in my heart I see your love is endlessly deeper than the sea. Woo! Deeper than the sea. Say, deeper than the sea. Ya Tuhan, kasih-Mu melebihi dalamnya lautan. Amin. Mari adik-adik yang baik, kita mau siapkan hati untuk mendengar firman Tuhan. Yes Tuhan, waktu Tuhan selalu yang terbaik buat kami Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami mau memberi yang terbaik, kami mau menyiapkan hati kami untuk lebih sungguh-sungguh datang kepada Haleluya Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, semua dengan sungguh katakan, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan. Katakan, Tuhan
Yes. Pasti katakan waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kami percaya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang sanggup mengadakan mujizat bagi kami Tuhan. Amin. Ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kami percaya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kami, di tengah-tengah adik-adik sekolah minggu yang sedang menyaksikan tayangan ini Tuhan. Mereka diberkati Tuhan. Sebentar mereka mau mendengar firman Tuhan. Tuhan Yesus, bicaralah kepada setiap kami Tuhan yang mendengarkan. Kami mau tahu Tuhan rencana Tuhan Yesus untuk hidup kami. Kami mau hidup lebih baik lagi Tuhan. Kami mau menjalani hari-hari kami Tuhan seturut dengan kehendak Tuhan. Biarlah Bapa berkati juga kakak yang akan membawakan firman Tuhan. Biarlah hikmat Tuhan turun atas kakak yang mengajar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap, kami mau fokus, kami mau taat, dan kami mau dengar-dengaran dalam menerima firman. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, siap untuk mendengar firman Tuhan? Jangan lupa Alkitab dan catatannya. Kak, kita panggil yuk. Ayo kita panggil. Oke. Kak Kris, sini dong. Hai, shalom. Nggak ada suaranya? Oh, emang nggak ada ya. Tapi yang pasti nyaut ya di rumah ya. Oke, hari ini Kak Kris suka cita sekali karena Kak Kris bertemu lagi dengan kalian. Nah, hari ini Kak Kris mau sedikit cerita, tapi bukan dongeng sebelum tidur, jadi jangan tidur, oke? Oke, kalau gitu, karena pekan ini Kak, kita sedang merayakan atau memperingati tentang kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga, jadi Kak Kris mau bahas itu ya, sama-sama ya, oke? Inilah dia, tolong Kak bantu. Nah, Lord Jesus go to heaven. Tuhan Yesus pergi ke surga. Kenapa ya Tuhan Yesus pergi ke surga? Oke, kita mau dengar sama-sama mulai ceritanya. Diambil dari Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-6 dan sampai 12. Nah, di situ Tuhan sedang seringkali setelah kebangkitannya, Tuhan itu menunjukkan dirinya kepada murid-muridnya dan ke beberapa orang. Nah, waktu Tuhan tunjukkan itu, suatu hari mereka itu berkumpul di salah satu bukit. Ada yang tahu bukit apa? Setelah Tuhan Yesus menampakkan dirinya selama 40 hari, ada yang tahu bukit apa? Ya, dia adalah Bukit Zaitun. Nah, Bukit Zaitun ini dari situ tuh bisa terlihat loh kota Yerusalem. Nah, seperti yang ada lihat tuh gambarnya tuh. Wah, Tuhan Yesus ngajak di hari terakhirnya Tuhan Yesus di bumi. Tuhan Yesus ajak murid-muridnya untuk pergi ke Bukit Zaitun. Nah, di situ terlihatlah kota Yerusalem. Nah, saat itu kebetulan kondisinya Yerusalem lagi perlu dipulihkan. Makanya muridnya bertanya, Tuhan, katanya, apakah sekarang engkau ini akan menjadi raja atas bangsa Israel? Karena dikatakan apa? Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Tapi kata Yesus nih, Tuhan Yesus menjawab, ini
Bapa di surga yang menentukan hari dan waktunya. Karena Tuhan bilang, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tuhan bilang, waktunya Tuhan pasti yang terbaik. Kapan Tuhan akan memulihkan bangsa Israel ini? Tuhan Yesus bilang, yang penting apa? Yang penting adalah kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Wah, itulah pesan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Nah, setelah Tuhan Yesus berkata seperti itu, apa yang terjadi? Tuhan langsung terangkat surga. Naik ke atas. Naik. Nggak kayak roket ya. Kalau roketnya zoom, langsung cepat begitu ya. Pelan-pelan. Naik, terangkat. Dan lama-lama sampai akhirnya awan-awan menutupi. Jadi nggak kelihatan Tuhan Yesusnya, tutup sama awan-awan. Waktu dia lihat ke atas, mereka nggak sadar tuh. Waktu di depannya mereka ternyata ketika Tuhan Yesus sudah menghilang, ternyata di depannya mereka berdiri ada 2 orang. Ada siapa tuh 2 orang itu? Orang itu adalah orang yang berpakaian putih dan mereka itu berkata kepada mereka, pada murid-muridnya, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu hanya berdiri melihat ke langit? Yesus ini sudah terangkat ke surga, meninggalkan kamu. Akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Wah, artinya mereka kaget. Siapa sih yang gak kaget? Siapa yang gak kaget? Siapa sih yang gak kaget kalau misalnya ngeliat orang tiba-tiba menghilang? Kalau misalnya kamu ngeliat Kak Kris tiba-tiba menghilang, hah? Kak Kris gak bisa terbang. Tapi tadi kalian kan lihat kan cara menghilangnya Kak Kris ke kanan dan ke kiri. Jadinya kalian taunya Kak Kris gak di depan kamera. Tapi waktu Tuhan Yesus terangkat ke surga, itu bukan Tuhan Yesus gak pakai sayap. Tuhan Yesus gak pakai, apalagi gak naik pesawat. Oke, take off. 1, 2, enggak seperti itu, enggak seperti roket. Tapi Tuhan Yesus tuh terangkat naik ke surga, itu benar-benar karena Tuhan Yesus tuh hebat. Tuhan Yesus tuh benar-benar Allah. Dia menyatakan dirinya bahwa dia tuh benar-benar Allah. Hebat nggak Tuhan kita? Hebat banget. Pokoknya kalau misalnya adik-adik percaya nih sama Tuhan, bahwa Tuhan itu bisa melakukan segala sesuatu, itu betul banget. Nah, setelah Tuhan Yesus naik ke surga, katanya Tuhan Yesus ada pesannya tuh. Nah, setelah itu Tuhan mau apa sih yang Tuhan mau kita untuk kita lakukan? Apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan setelah Tuhan Yesus naik ke surga? Setelah kenaikannya ke surga, Tuhan mau kita percaya bahwa Tuhan turun ke bumi ini bukan untuk hal yang sia-sia. Kita percaya bahwa Tuhan turun ke bumi ini, Yesus turun ke bumi, lahir, terus dia tumbuh besar, melakukan mujizat, mempunyai murid, sampai akhirnya mati, terus bangkit, terus dan naik ke surga. Tuhan tuh menyatain bahwa kita tuh percaya bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar Allah. Amin. Ada yang ragu di sini kalau Tuhan Yesus itu bukan Allah atau cuma dongeng doang? Percaya sama Tuhan kalau Tuhan itu benar-benar Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang Tuhan mau kita lakukan? Pertama, kita harus percaya sama Tuhan bahwa Tuhan itu benar-benar Allah dalam segala pun. Yang kedua apa? Taat. Tuhan mau kita taat. Tadi Tuhan ada pesan kan kepada murid-muridnya, apa pesan-pesannya? Suruh apa? Pergi, ya kan? Yang menjadi saksi Tuhan sampai ke ujung bumi, Yerusalem. Terus mana lagi? Yudea, Samaria, sampai ke seluruh bumi. Artinya apa? Kita mau taat. Taat untuk apa? Taat melakukan firman Tuhan, menjadi saksi Tuhan melalui hidup kita. Itu yang Tuhan mau. Yang pertama, percaya bahwa Tuhan itu adalah Allah. Yang kedua adalah kita taat bahwa Tuhan mau kita melakukan kehendak Tuhan, yaitu tadi tugas-tugas yang Tuhan berikan. Oke. Yang ketiga adalah hidup dalam kemuliaan Allah. Nah,
Dalam yang ketiga ini adalah hidup dalam kemuliaan Allah apa? Tuhan mau hidup kita itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan maunya kita lagi. Maunya apa? Maunya bangun tidur, maunya langsung main handphone. Bangun tidur, maunya langsung, Mama, makan susu. Maunya itu. Yang hidup dalam kemuliaan Tuhan, Tuhan mau apa? Kita cari Tuhan dulu. Siapa yang udah mulai setia untuk kalau bangun tidur langsung cari Tuhan? Ada? Cari Tuhan bukan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus mana ya? No, bukan begitu. Tapi kita bangun tidur, berdoa, datang kepada Tuhan, dan kita mau bilang sama Tuhan, terima kasih Tuhan. Aku percaya kepada Tuhan, aku percaya, aku mau taat kepada Tuhan, dan aku mau jadi Tuhan, alat Tuhan yang dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Seperti itu, datang kepada Tuhan, percaya deh bahwa yang Tuhan mau itu nggak sulit untuk dilakukan. Bilang sama, ada nggak kakak adiknya di samping kanan kiri? Bilang, perintah Tuhan nggak sulit. Bilang, perintah Tuhan nggak sulit. Ya, perintah Tuhan nggak sulit. Ingat, cuman 3 nih Tuhan mau. Setelah Tuhan naik, Tuhan mau kita percaya bahwa Dia Allah. Yang kedua, kita taat sama Tuhan apa yang Tuhan mau. Jadi saksi. Yang ketiga, kita hidup dalam kemuliaan-Nya Allah. Amin. Itu aja 3 aja. Kak Kris gak mau panjang-panjangin lagi ceritanya atau firman Tuhannya, tapi Kak Kris cuma mau kasih tahu bahwa percayalah adik-adik, ketika adik-adik melakukan 3 hal ini, artinya kita percaya bahwa pekerjaan Tuhan di bumi, pekerjaan Allah, pekerjaan Tuhan Yesus, pekerjaan Allah melalui Tuhan Yesus di bumi tidak sia-sia. Kita mau percaya bahwa Tuhan itu adalah Allah, kita mau taat, kita mau hidup dalam kemuliaan Allah untuk menyatakan apa? Kalau kita menyatakan bahwa Allah bekerja. Allah bekerja. Untuk kamu, untuk kakak, untuk papa, untuk mama, untuk kita semua. Percaya bahwa Tuhan Allah, mau taat sama Tuhan, mau hidup dalam kemuliaan-Nya Tuhan. Artinya kalian sama-sama percaya bahwa Tuhan telah melaksanakan tugasnya dengan sempurna di bumi dan Dia kembali ke surga. Itu semua hanya untuk kemuliaan Allah. Amin. Itu aja firman Tuhan dari Kak Kris. Kak Kris mau ada ayat hafalan. Oke, ayat hafalannya diambil dari Yohanes 14 ayatnya yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat 6. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Amin. Nah, demikianlah firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan, percayalah pada pekerjaan tangannya Tuhan. Itu semua karena untuk mendatangkan kemuliaan Allah. Amin. Kak Kris mau ajak adik-adik untuk berdoa. Kak Kris percaya pekerjaan Tuhan gak sia-sia untuk datang ke bumi ini. Tuhan yang dari surga mau datang ke dunia hanya untuk menyelamatkan kita, hanya untuk melakukan pekerjaannya atas hidup kita. Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang menjadi sumber kehidupan kami. Engkau adalah jalan kebenaran bagi hidup kami. Engkau adalah cahaya bagi kami, Tuhan. Dan kami mengucap syukur bahwa pekerjaan tangan Tuhan sempurna di bumi ini. Dan kami percaya Tuhan Yesus, melalui Tuhan Yesus, kami boleh melihat kebesaran Engkau ya Allah di muka bumi ini. Dan kami percaya hidup kami setelah Tuhan Yesus naik ke surga, kami mau belajar untuk percaya kepada Tuhan, kami mau taat kepada Tuhan, kami juga mau hidup dalam kemuliaan Allah. Terima kasih Bapak, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih. Semoga firman ini menjadi berkat buat kita semua. Amin. Ya, sudah dengar firman-Nya, luar biasa. Mereka juga diberkati luar biasa ya Allah kita ya. Allah telah lahir,
lalu mati dan bangkit dan naik ke surga. Amin. Yes. Nah, kita mau mendengar beberapa pengumuman. Ya, pengumumannya yang pertama adalah adik-adik. Adik-adik boleh ikut juga nih, ada doa berantai. Nah, boleh ikut doa sama mama sama papa boleh. Atau juga ingetin sama papa sama mama ya. Jadi, papa mama sudah punya jadwal untuk doa berantai. Artinya doanya terus tersambung-sambung gitu ya. Nah, kalian juga boleh ikut doa. Kita doakan keadaan seluruh bumi kembali seperti biasanya. Ya, amin. Lalu yang kedua ada info doa Jumat ceria. Nah, akan diadakan hari Jumat tanggal 29 Mei jam 7:30. Adik-adik juga boleh ikut doa, ya kan Kak Era? Iya. Iya. Selanjutnya. Nah, info Sekolah Kristen Citra Anak Bangsa tingkat playgroup TK dan SD. Jadi membuka pendaftaran murid baru. Ayo adik-adik, siapa yang punya saudara, siapa yang punya teman, boleh ajak bersekolah di Sekolah Citra Anak Bangsa. Ya, ditunggu pendaftarannya. Oke, kita sekarang tadi sudah mendengar firman Tuhan, kita mau doa tutup, kita mau mengucap syukur untuk ibadah sore hari ini. Biarlah ibadah ini menjadi berkat buat papa, buat mama, dan adik-adik semua ya. Tuhan Yesus memberkati. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena sore hari ini kami masih bisa beribadah bersama keluarga kami, bersama saudara kami. Tuhan masih diberikan kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bahkan kami diberi berkat rohani. Tuhan, terima kasih, berkati kakak-kakak yang sudah melayani. Biarlah kiranya hikmat Tuhan terus turun atas kakak-kakak yang sudah melayani Bapak. Dan juga berkati juga Tuhan, papa mama dan semua Tuhan yang ada di rumah. Walaupun tetap di rumah, kami juga pasti sehat. Kami mau taat kepada peraturan pemerintah Tuhan yang menjadi pemimpin kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau, Allah yang baik, Allah yang luar biasa. Sampai Tuhan Engkau datang kembali Tuhan, kedua kali Tuhan, kami mau tetap taat, kami mau tetap setia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.